Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustintri Ayu Rulianti, NIM 1206. Saya Ratna Putri Angelina dengan NIM 1173. Saya Rafiatul Khalila, NIM 1174. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Nur Malika dengan NIM 1210. Perkenalkan, nama saya Reza Arya Chandrawardana dengan NIM 1168. Di sini kami akan mempresentasikan tentang opsi valuation. Pengertian opsi. Opsi merupakan perjanjian ataupun kontrak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Nah, opsi ini biasanya menjamin adanya hak dari pembeli. Opsi saham ini diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya. Perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan dari opsi ini tidak terlibat dalam transaksi opsi tersebut. Nah, biasanya opsi itu terbagi menjadi dua. Opsi yang sering terjadi itu yang pertama adalah call option atau opsi beli, yang merupakan hak untuk membeli suatu saham pada harga dan waktu tertentu. Yang kedua adalah opsi jual atau put option. Nah, put option ini merupakan kebalikan dari call option, yaitu hak untuk menjual suatu saham dengan harga dan waktu tertentu. Berikutnya terminologi opsi atau istilah-istilah yang sering ada dalam opsi. Yang pertama adalah exercise price atau strike price, yaitu merupakan harga per lembar saham yang dijadikan patokan di saat terjadinya opsi. Lalu yang kedua adalah expiration date atau disebut juga batas waktu atau jatuh tempo di saat dilaksanakannya opsi. Nah, expiration date ini terdapat dua model. Yang pertama adalah gaya Amerika. Nah, gaya Amerika ini dapat dilakukan kapan saja sampai dengan terjadinya atau terlaksananya opsi atau sampai dengan batas jatuh tempo. Sedangkan dengan model Eropa hanya bisa dilakukan pada saat terjadinya opsi atau pada saat jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada premi opsi. Premi opsi merupakan harga yang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual opsi. Mekanisme perdagangan opsi. Opsi saham dapat diperdagangkan dalam bursa efek ataupun bursa paralel. Dalam perdagangan opsi, terdapat lembaga yang menjadi perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan penjual opsi. Lembaga ini disebut dengan Option Clearing Corporation atau disingkat menjadi OCC. Nah, OCC ini bertugas untuk memastikan bahwa masing-masing pihak ini memenuhi kewajibannya. Pihak penjual call option melalui broker yang ditunjuk menyerahkan sejumlah saham yang menjadi patokan. Pembeli option yang akan melaksanakan call option membeli saham tersebut dari OCC, sehingga transaksi pelaksanaan opsi dilakukan melalui OCC. Oleh karena itu, OCC menjadi pembeli untuk semua penjual dan penjual untuk semua pembeli. Berikutnya karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Di sini terdapat contoh pembeli call option dengan call option saham XYZ dengan strike price yaitu Rp1.000 dan harga saham XYZ pada saat itu yaitu sebesar Rp1.000 dengan harga premi opsi yang telah ditentukan sebesar Rp50. Dengan adanya call option ini, nanti terdapat perbedaan antara karakteristik keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh oleh investor jika membeli saham. Berikut tabel kerugian ataupun keuntungan dari pembeli call option dibandingkan dengan pembeli saham. Pada tabel keuntungan kerugian pembeli call option, penghitungannya adalah harga pasar saham dikurangi dengan strike price dikurangi dengan harga premi opsi. Sedangkan pada tabel keuntungan kerugian pembeli saham, penghitungannya harga pasar saham dikurangi dengan patokan harga saham atau strike price. Pada saat harga pasar saham sama dengan patokan harganya yaitu sebesar 1.000, maka pembeli call option akan mendapatkan rugi sebesar harga premi opsi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar Rp50. Sedangkan pada pembeli saham tidak akan mendapatkan untung ataupun rugi. Pada saat harga saham sebesar Rp1.050, maka pembeli call option tidak akan mendapatkan untung ataupun rugi, sedangkan pada pembeli saham akan mendapatkan untung sebesar Rp50. Begitu seterusnya. Pada saat harga pasar saham naik, sedangkan pada saat harga saham turun, pembeli call option ini akan mendapatkan rugi sebesar harga premi
opsi yang telah ditentukan sebelumnya. Maksimum dari kerugian yang akan diterima dari pembeli call option ini adalah sebesar harga premi opsi yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pada pembeli saham, pada saat harga pasar saham ini turun, maka kerugian yang akan dialami oleh pembeli saham ini akan terus-menerus meningkat seiring dengan besarnya turunnya harga pasar saham yang terjadi. Berikut ini gambar grafik dari keuntungan dan kerugian dari pembeli call option dengan pembeli saham. Di situ dapat terlihat jika terjadi kenaikan harga saham, maka keuntungan yang didapat dari pembeli call option ini akan lebih rendah daripada pembeli saham biasanya. Sedangkan pada saat harga saham ini turun, maksimum kerugian yang akan diterima dari pembeli call option ini adalah sebesar harga premi opsi yang tadi telah disepakati. Sedangkan pada pembeli saham, kerugian yang akan dialami pada saat harga pasar ini turun akan terus mengalami peningkatan. Karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Yang selanjutnya yaitu penjual call option. Profil keuntungan kerugian dari penjual call option ini berbeda dengan pembelian call option. Jika pembelian call option tergantung pada nilai harga saham pada saat tanggal jatuh tempo, sedangkan pada penjual call option ini besar keuntungan kerugiannya sama dengan kerugian yang diderita oleh pembeli call option. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dari diagram profil keuntungan kerugian penjualan call option. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa penjualan call option sebesar 1000 dengan harga saham 1050. Untuk mengetahui nilai call optionnya, maka harga saham dikurangi dengan penjualan call option. Jadi 1050 dikurangi 1000 sama dengan 50. Nah, nilai 50 tadi kita jadikan sebagai nilai maksimal dari keuntungan yang diperoleh dan nilai maksimal dari kerugian. Yang selanjutnya yaitu pembelian put option. Besar keuntungan kerugian dalam pembelian put option ini dipengaruhi oleh harga saham yang ada di pasar pada saat tanggal jatuh tempo. Pembelian put option ini akan mendapatkan keuntungan jika harga saham di pasar mengalami penurunan. Untuk itu, pembelian put option ini jarang sekali digunakan sebagai alat untuk menjual saham, akan tetapi lebih dipergunakan sebagai alat prediksi di masa yang akan datang untuk mendapatkan laba. Sebagai contoh, sebuah pembelian put option terdapat saham XYZ dengan maturitas 1 bulan dan strike price ditetapkan sebesar Rp1.000. Put option tersebut dijual dengan harga Rp50 dan harga saham XYZ pada saat ini adalah Rp1.000. Perhitungannya yaitu profil kerugian atau keuntungan pembelian put option versus investor yang melakukan short selling pada saham XYZ. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa harga saham XYZ yang mulanya 1.200 menjadi saham XYZ 200. Saham XYZ 200 tersebut dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan oleh investor yang melakukan short selling, yaitu saham 1000 dikurangi dengan harga saham XYZ, begitupun seterusnya. Berikut adalah diagram dari profil kerugian atau keuntungan pembelian put option versus investor yang melakukan short selling pada saham XYZ. Dari diagram tersebut kita mengetahui bahwa pembelian put optionnya sebesar 950 dengan harga saham 1000. Untuk mengetahui nilai put optionnya, maka pembelian put option dikurangi dengan harga saham 950 dikurangi 1000 sama dengan minus 50. Nah, nilai minus 50 tersebut kita jadikan sebagai nilai put optionnya. Berarti cenderung perhitungan yang dilakukan oleh investor mengalami kerugian yang nilai maksimalnya sebesar minus 50.
Yang selanjutnya yaitu penjual put option. Besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari penjual put option ini diperoleh dengan cara yang berbeda. Jika keuntungan penjual put option ini diperoleh dari harga premi opsi, sedangkan kerugian penjual put option ini terjadi pada saat harga saham mengalami penurunan yang mencapai angka 0 dan sebesar strike price dikurangi dengan harga premi opsi. Untuk penjelasan diagram akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Profil keuntungan kerugian dari penjualan pembelian put option yang dapat dilihat dari diagram berikut. Strike price dari saham XYZ senilai Rp1.000. Put option tersebut dijual dengan harga Rp50 dan harga saham XYZ saat ini adalah senilai Rp1.000. Pembeli put option akan mendapatkan keuntungan maksimum senilai Rp50 dengan harga saham XYZ dibayar dengan Rp950. Berbanding terbalik dengan pembeli put option, penjualan put option mengalami keuntungan kerugian senilai Rp50 dengan harga Rp1.000. Selanjutnya, strategi perdagangan opsi. Investor dapat menggunakan opsi untuk melindungi portofolio terhadap risiko penurunan harga pasar dan untuk melakukan spekulasi terhadap pergerakan harga saham. Investor yang mempunyai ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan akan membeli call option dan atau menjual put option. Sebaliknya, investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option dan atau menjual call option. Selanjutnya, naked strategy merupakan strategi perdagangan opsi yang memilih dari 4 posisi di atas, yaitu sebagai pembeli call option, penjual call option, penjual put option atau pembeli put option. Disebut dengan naked strategi karena strategi tersebut tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau yang mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Pilihan posisi yang diambil investor akan tergantung dari estimasi mengenai kondisi pasar di masa datang. Dari naked strategi, perakiraan kondisi pasar sangat baik, jadi strategi yang akan diambil adalah membeli call option. Agak baik, strategi yang digunakan adalah menjual put option. Agak buruk, strategi yang digunakan adalah menjual call option. Perakiraan kondisi pasar sangat buruk, strategi yang digunakan adalah membeli put option. Strategi. Pada hedge strategy, investor selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, ia juga mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam opsi tersebut. Tujuan mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dua jenis hedge strategi yang umum dikenal. Yang pertama adalah coverage call writing strategy, yaitu untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham dengan menjual call option terhadap saham yang telah dimiliki dalam portofolio. Jika harga mengalami penurunan, maka investor akan mengalami kerugian, namun masih mempunyai kesempatan mendapatkan keuntungan dari investasi kembali pendapatan yang diperoleh
dari penjualan call option. Yang kedua adalah protective put buying strategy, adalah untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap resiko penurunan nilai pasar dengan cara membeli put option terhadap saham yang ada dalam portofolio tersebut. Diagram keuntungan kerugian dari conference call rating strategy, di mana diasumsikan bahwa portofolio awal 100 lembar saham dengan harga Rp1.000, berarti 100 lembar dikali harga saham Rp1.000, maka hasilnya jadi Rp100.000. Kas masuk dari penjualan opsi menjadi Rp5.000. Jadi keuntungan kerugian dari penjualan harga saham XYZ adalah senilai Rp5.000. Kemudian diagram dari keuntungan kerugian protective put buying strategy, di mana diasumsikan portofolio awal 100 lembar sama seperti conference call rating strategi dan pembiaya pembelian put optionnya menjadi Rp5.000, maka pembelian harga saham XYZ akan mengalami keuntungan senilai Rp5.000. Straddle strategy dilakukan dengan membeli atau menjual baik berupa call option maupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah long straddle strategy. Investor akan membeli put dan call option. Yang kedua adalah short straddle strategy. Investor menjual kedua opsi tersebut, call dan put dan call option. Long straddle. Jadi strategi long straddle ini biasanya terjadi ketika investor itu membeli call option maupun put option secara bersamaan dengan tanggal kadaluarsa maupun strike price yang sama. Strategi ini biasanya digunakan ketika investor itu mengestimasi pergerakan harga saham mengalami penurunan ataupun kenaikan secara signifikan. Secara teori, strategi ini menghasilkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan biasanya hanya sebesar penggabungan biaya opsi. Misalnya kita membeli saham dengan strike price 1.000, call optionnya sebesar 50 dan put optionnya sebesar 25. Dalam hal ini akan menunjukkan grafik di mana titik terendahnya itu sebesar 75. Titik terendah ini berasal dari penggabungan call option dan juga put option. Sedangkan pada BEP downside-nya yang sebesar 925 ini berasal dari strike price dikurangi dengan penggabungan call option dan put option. Sedangkan pada BEP upside-nya berasal dari penambahan dari strike price dengan call option maupun put option. Yang kedua adalah strategi short straddle. Biasanya strategi short straddle ini digunakan ketika harga saham mengalami pergerakan namun tidak terlalu signifikan, baik lebih rendah maupun menjadi lebih tinggi. Biasanya kerugian dari short straddle ini tidak terbatas. Kita akan menggunakan contoh yang sama dari contoh long straddle. Hal ini akan menunjukkan grafik yang berbanding terbalik dengan strategi long straddle dan juga pergerakan yang dihasilkan itu tidak akan mencapai 1075 maupun 925 karena tingkat perubahan dari harga saham ini tidak terlalu signifikan. Dan juga jika estimasi yang kita lakukan benar, kita akan mendapat keuntungan sebesar penggabungan dua opsi. Yang ketiga adalah strategi kombinasi. Jadi strategi kombinasi ini hampir sama dengan strategi straddle. Cuman tanggal kadaluarsa maupun strike price yang
dari strategi kombinasi ini berbeda. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara membeli atau menjual kedua jenis opsi secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah spread strategi. Jadi, strategi ini terdiri dari lebih satu kontra opsi, sehingga biaya pembelian didanai sepenuhnya dan sebagian berasal dari penjualan opsi lain. Strategi ini biasanya terdiri dari kombinasi yang cukup sederhana sampai dengan kombinasi yang sulit. Strategi ini memiliki variasi, di antaranya adalah bull spread, spread vertikal, horizontal. Penilaian opsi. Jadi penilaian opsi ini biasanya digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik. Dan juga nilai intrinsik ini biasanya berfungsi untuk menentukan harga sebuah opsi. Dalam suatu penilaian opsi, kita biasanya menemukan situasi di mana harga premi itu melebihi nilai intrinsik. Kelebihan ini biasanya disebut dengan nilai waktu ataupun premi waktu. Yang selanjutnya adalah nilai intrinsik dan juga premi waktu. Nilai intrinsik sebuah opsi adalah nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan. Besarnya nilai intrinsik ini biasanya selisih antara strike price dengan harga saham yang sebenarnya. Tetapi jika strike price itu lebih besar dari harga saham sebenarnya, maka nilai intrinsik call option adalah 0. Dan jika tidak ada nilai ekonomis yang positif, maka nilai intrinsik adalah 0. Jadi call option itu akan memiliki nilai intrinsik yang positif jika harga saham lebih besar dari strike price. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang nilai intrinsik dan premi waktu, yaitu ketika sebuah opsi mempunyai nilai intrinsik yang positif, maka opsi itu dikatakan in the money. Nah, in the money itu sendiri yaitu harga kesepakatan atau strike price, yaitu kurang dari harga saham pada saat transaksi. Yang selanjutnya, jika strike price suatu call option lebih besar dari harga saham, maka opsi itu dikatakan sebagai out of the money. Nah, yang selanjutnya, bila strike price besarnya sama dengan harga saham, maka option itu dikatakan sebagai at the money. Nah, opsi yang berada pada posisi baik atau at the money maupun out of the money akan mempunyai nilai intrinsik sebesar 0 karena kedua posisi tersebut tidak memberikan keuntungan kepada pembeli opsi jika opsi tersebut dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai intrinsik sebuah opsi. Nah, pada harga saham lebih besar dari strike price, yaitu nilai intrinsiknya pada call option itu positif. Harga positif yaitu pada in the money, yaitu pada put option hasilnya itu 0, yaitu out of the money. Nah, pada harga saham kurang dari strike price, call optionnya itu 0 dan out of the money. Lalu pada put optionnya positif dan in the money. Dan pada harga saham sama dengan strike price, call optionnya itu 0 dan pada posisi at the money. Dan pada put option hasilnya juga 0 dan pada posisi at the money juga. Yang selanjutnya yaitu premi waktu. Premi waktu ini sendiri yaitu jumlah harga opsi yang melebihi nilai intrinsiknya. Nah, premi waktu ini dapat dihitung dengan premi waktu sama dengan harga opsi dikurangi nilai intrinsik. Sebagai contoh yaitu sebuah call option dengan strike price Rp1.000 dijual dengan harga opsi 125 pada saat harga saham sebesar 1.100. Nah, yaitu hasilnya premi waktu sama dengan Rp125 dikurangi dengan 100, hasilnya Rp25. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi.
Yang pertama yaitu harga saham. Pada harga saham ini dampak adanya peningkatan pada masing-masing faktor, yaitu terhadap harga call option itu meningkat, namun pada harga put optionnya itu menurun. Yang kedua yaitu pada strike price. Nah, pada strike price ini harga call optionnya itu akan menurun, namun harga put optionnya itu akan meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu expiration date. Pada expiration date yaitu harga call option akan meningkat, dan pada harga put option itu akan meningkat pula. Yang selanjutnya yaitu volatilitas harga yang diharapkan, yaitu pada harga call optionnya itu akan meningkat, dan pada harga put optionnya pun juga akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu tingkat suku bunga jangka pendek. Pada tingkat suku bunga jangka pendek ini harga call optionnya itu akan meningkat, namun pada harga put optionnya itu akan menurun. Yang selanjutnya yaitu dividen yang diharapkan. Pada dividen yang diharapkan ini harga call optionnya itu akan menurun, dan harga put optionnya itu akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu model Black-Scholes. Model Black-Scholes ini merupakan model penilaian call option yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Nah, model Black-Scholes ini menggunakan 5 variabel, yaitu yang pertama harga saham, yang kedua strike price, yang ketiga expiration date, yang keempat tingkat bunga, dan yang kelima yaitu volatilitas harga saham. Dapat dilihat rumus di sini. C itu merupakan harga call option, dan S itu merupakan harga saham, X merupakan strike price, R merupakan tingkat suku bunga bebas resiko jangka pendek, dan yang T yaitu sisa waktu sampai dengan expiration date dalam tahun. Nah, S itu yaitu standar deviasi harga saham. Nah, N titik itu sendiri yaitu fungsi densitas kumulatif antara D2 dan D1. Selanjutnya, hubungan antara saham, harga call option, dan harga put option dapat dinyatakan dalam persamaan ini. Menghitung nilai option, itu harga put option dikurangi harga call option sama dengan nilai sekarang dari strike price ditambah nilai sekarang dividen dikurangi harga saham. Harga put option itu dapat ditentukan sebagai C put sama dengan X dibagi E RT dikurangi S plus C call. Nah, C put itu sendiri yaitu merupakan harga put option, C call yaitu merupakan harga call option, dan X merupakan strike price, dan S merupakan harga saham, dan R merupakan tingkat suku bunga bebas resiko, dan T sendiri itu merupakan expiration date dalam tahun. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.